Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai isu yang ada di kawasan Asia Timur, yaitu dilema di Semenanjung Korea. Ini merupakan anggota kami, yaitu ada Ilham Arif, Sofa Sofwan, Ramali Krisna, dan Aditya Bayu. Sebelum masuk ke dalam kasusnya, mari kita mengenal lebih dekat dengan negara-negara yang terlibat. Korea Utara atau Democratic People of Korea merupakan salah satu negara bekas persatuan Korea pada masa Perang Dunia Pertama. Korea Utara juga merupakan salah satu negara komunis yang masih beroperasi hingga saat ini. Korea Utara saat ini dipimpin oleh Kim Jong-un yang telah memimpin dari 2019 hingga saat ini. Selanjutnya ada Korea Selatan. Korea Selatan sendiri merupakan sebuah negara yang terletak di semenanjung Korea dan merupakan salah satu negara kawasan di Asia Timur. Korea Selatan hadir sebagai sebuah negara independen pada saat 1948 yang merupakan akibat dari perang di semenanjung Korea pada masa Perang Dingin. Korea Selatan saat ini dipimpin oleh Yoon Suk Yeol yang merupakan pemenang pemilu di Korea Selatan pada tahun 2022 yang sebelumnya dipimpin oleh Moon Jae-in. Next merupakan penjelasan dari security dilemma di mana security dilemma sendiri merupakan situasi dari tindakan yang diambil oleh negara untuk meningkatkan negaranya yang menyebabkan adanya reaksi dari negara lain yang mengalami penurunan kepada peningkatan keamanan negaranya. Ketika suatu negara meningkatkan keamanan atau kemampuan militer, mereka tidak tahu apakah negara tersebut menggunakan peningkatan keamanan kemampuan militer tersebut untuk menyerang di masa depan. Maka dari itu, mereka akan memilih untuk meningkatkan kemampuan militer mereka sendiri untuk membangun kembali keseimbangan kekuatan yang menghasilkan spiral keamanan. Nah, spiral keamanan sendiri merupakan sebuah proses aksi reaksi di mana menanggapi peningkatan penggandaan senjata dan pengeluaran pertahanan oleh negara lain yang membuat mereka berdua semakin mempersenjatai diri sendiri dan membuat peran dalam jangka panjang. Namun, jika mereka menunjukkan serangan pendahuluan untuk mencegah negara bersenjata mengganggu keseimbangan, dapat menghasilkan adanya konflik yang akan segera terjadi. Next masuk ke analisis pembahasan di mana konflik atau isu ini masih menjadi topik yang besar di kawasan Asia Timur, di mana saat ini dikarenakan adanya uji coba submarine missile yang dilakukan oleh Korea Utara, yang mana uji coba submarine missile ini merupakan uji coba pertama di tahun 2022, tepatnya pada tanggal 7 Mei 2022. Hal ini dilakukan oleh Korea Utara yang bisa kita dasarkan dari teori security dilemma, yaitu di dunia internasional ini, tidak adanya monopoli kekerasan yang sah atau dimaksudkan kepada tidak adanya pemerintahan dunia. Hal tersebut menyebabkan adanya konsekuensi bagi negara harus menjaga keamanan dan keberlangsungan kehidupnya sendiri. Untuk hal inilah, negara bertujuan untuk memaksimalkan keamanan mereka sendiri. Memaksimalkan keamanannya dapat berupa meningkatkan keamanan mereka sendiri seperti pengadaan senjata atau pengembangan teknologi militer dari negaranya sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara ini juga menyebabkan perbincangan antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat pada pertemuan di Seoul pada tanggal 20 hingga 22 Mei 2022, di mana pertemuan antara Presiden Joe Biden dengan Presiden Yoon Suk ini juga sepakat untuk membahas perluasan lingkup dan skala latihan militer gabungan di sekitar semenanjung Korea dan berkomitmen untuk mengetahui langkah-langkah baru serta memberikan tambahan penguatan hubungan kedua negara di tengah pelaksanaan uji coba belasan nuklir Korea Utara yang diluncurkan pada tahun 2022 ini. Pertemuan ini juga membuat Korea Utara merespon dengan peluncuran 3 misil balistik pada tanggal 25 Mei 2022. Peluncuran 3 misil balistik oleh Korea Utara ini membuat adanya security dilemma bagi Korea Selatan dan menanggapinya dengan melakukan Joint South Korea-US Military Exercise. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Seoul, di mana Korea Selatan yang juga dihadiri oleh Jepang sebagai salah satu negara yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori security dilemma, yaitu ketika suatu negara meningkatkan keamanannya atau kemampuan militernya, mereka tidak tahu apakah negara tersebut menggunakan peningkatan keamanannya, kemampuan militer tersebut untuk menyerang di masa depan. Maka dari itu mereka akan memilih untuk meningkatkan kemampuan militer mereka sendiri untuk membangun kembali keseimbangan kekuatan. Setelah adanya Joint South Korea dan US Military Exercise ini,
Korea Utara merasa adanya ancaman lain bagi mereka dan membalasnya dengan peluncuran 8 misil balistik. Dari adanya aksi dan reaksi kedua negara ini, maka akan terjadi sebuah spiral keamanan, di mana spiral keamanan ini terjadi ketika suatu negara meningkatkan keamanannya atau kemampuan militer mereka, tetapi mereka tidak tahu apakah negara lawan mereka tersebut menggunakan peningkatan keamanan yang sama, sehingga kemampuan militer tersebut untuk menyerang di masa depan. Maka dari itu, mereka akan memilih untuk meningkatkan kemampuan militer mereka sendiri untuk membangun kembali keseimbangan kekuatan yang menghasilkan spiral keamanan yang merupakan sebuah proses dari aksi dan reaksi, di mana dua negara terikat dalam perlombaan persenjataan dengan masing-masing negara menanggapi peningkatan pengadaan senjata, latihan militer, dan pengeluaran pertahanan oleh negara lain yang membuat mereka berdua semakin mempersenjatai diri, membuat peran dalam jangka panjang maupun akan terjadinya konflik militer antara kedua negara. Sekian dari penjelasan kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.